Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres pemberian gerasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Antasari Azhar. Meski telah bebas, Antasari masih menagih janji kepolisian untuk mengusut SMS misterius yang membuatnya dihukum sebagai dalang pembunuhan. Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres pemberian gerasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Kepres itu dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 23 Januari 2017 setelah ditandatangani Presiden pada 16 Januari 2017. Presiden menyetujui pemberian gerasi kepada Antasari Azhar sehingga terjadi pemotongan masa tahanan dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Dengan gerasi itu Antasari Azhar bebas. Gerasi itu bisa mengurangi hukuman, bisa misalnya hukuman mati menjadi seumur hidup. Nah, yang Kepres yang kali ini adalah atas permohonan gerasi yang disampaikan melalui pengacara Pak Antasari, itu adalah mengurangi hukuman selama 6 tahun. Sebelumnya Antasari resmi mengajukan permohonan gerasi pada Februari 2015. Permohonan dibuat berdasarkan permintaan keluarga melalui kuasa hukum Antasari. Dalam permohonan gerasi, Antasari meminta dua hal yang sifatnya alternatif. Alternatif pertama, ia meminta pidana dihapuskan. Jika alternatif pertama tak dikabulkan, Antasari mengajukan alternatif kedua, yakni pengurangan masa hukuman. Sebelumnya PN Jakarta Selatan memvonis mantan Ketua KPK ini 18 tahun penjara. Selama masa tahanannya, Antasari terus berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah melalui upaya hukum seperti mengajukan banding, peninjauan kembali, serta mengajukan uji materi pada Mahkamah Konstitusi pada pasal 268 ayat 3 KUHP. Akhirnya pada 10 November 2016 lalu, Antasari berstatus bebas bersyarat. Atas pemberian gerasi, mantan Ketua KPK Antasari Azhar berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Sejak keluar dari penjara pada 10 November 2016, Antasari sering mengungkapkan niatnya untuk membongkar kasus di mana ia dituduh sebagai pembunuh Nasruddin. Ya, terima kasih aja. Ya, beri kesempatan saya ketemu beliau dulu. Oke, baik. Kapan mengajukan pertemuan dengan Pak Jokowi permintaan? Sudah lama kah? Sebelum gerasi saya turun. Baru dijawab setelah gerasi turun. Maka sekarang baru saya kesini. Walhasil, pada Kamis 26 Januari 2017, Presiden Jokowi bertemu dengan Antasari Azhar di Istana. Namun ketika dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menutup rapat-rapat pembicaraan di antara keduanya. Apa? Mau tahu aja. Pertemuan Presiden Jokowi dan Antasari tentu membuat publik bertanya-tanya, ada apa di balik pemberian gerasi itu? Pengamat politik Adi Masardi menyebut, pertemuan Jokowi dan Antasari bisa dinilai bermuatan politis. Jika pasca pertemuan Jokowi dan Antasari dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan-lawan politik, tentu akan menimbulkan kegaduhan baru. Sebaliknya, jika pasca pertemuan itu terkait penegakan hukum dan mengusut kriminalisasi yang diterima Antasari, tentu akan sangat baik. Sementara itu, Partai Demokrat tidak khawatir jika nantinya Antasari Azhar membongkar dugaan rekayasa hukum yang pernah membelitnya. Bahkan partai berlambang bintang Mercy itu menantang Antasari Azhar membongkarnya. Anggota Komisi 1 DPR itu mengklaim SBY saat menjadi presiden tidak pernah mengintervensi hukum. Tidak hanya itu, Partai Demokrat tak khawatir jika Antasari Azhar buka-bukaan soal kasus yang menderanya. Secara terpisah, Wakil Presiden Yusuf Kala menuturkan wajar saja Antasari mendapatkan gerasi dari Presiden. JK menyebutkan gerasi itu murni karena rasa kemanusiaan dan tidak perlu dikaitkan dengan urusan politik. Ya, selama ada bukti-bukti, ya kan itu yang selama tidak belum mencapai 17 tahun kan boleh. Expirednya apa istilahnya, hukumnya. Kadaluarsa hukum itu kan, tapi selama ada bukti-bukti yang cukup, ya biasa saja. Komisi 3 DPR RI menilai pemberian gerasi kepada Antasari Azhar adalah wajar dan merupakan hak prerogatif Presiden.
Pemberian gerasi terhadap Antasari tidak bisa disamakan dengan gerasi kepada terpidana mati narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa. Tentu kalau disebutkan karena adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, artinya pertimbangannya itu positif untuk pemberian gerasi, ya. Kemudian yang kedua, perkaranya Pak Antasari ini kan perkara yang memang masih menyisakan tanda tanya, ya. Jadi kemudian karena perkara ini masih ada tanda tanyanya, kemudian juga Mahkamah Agungnya itu memberikan pertimbangan yang positif, maka bagi kami yang di DPR, gerasi itu sesuatu yang wajar saja. Pada 2011, Antasari melalui kuasa hukumnya sempat mengajukan laporan terkait dengan SMS palsu bernada ancaman dari Nasruddin yang konon dikirim dari telepon seluler Antasari. Tim kuasa hukum menilai SMS tersebut bisa saja dikirimkan oleh orang lain melalui sarana internet tanpa harus mengoperasikan telepon genggam Antasari secara langsung. Antasari Azhar melaporkan 2 perkara ke Polda Metro Jaya pada tahun 2011. Laporan tersebut dibuat saat Antasari menjalani 2 tahun masa hukuman dalam perkara pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Laporan pertama yakni mengenai perkara dugaan penyalahgunaan teknologi informasi melalui pesan singkat. Laporan kedua berkaitan dengan dugaan saksi palsu yang mengaku melihat SMS itu. Antasari melaporkan saksi itu atas dugaan memberikan kesaksian palsu di persidangan. Antasari lalu menagih kinerja kepolisian dalam mengusut SMS misterius yang membuat Antasari dinilai sebagai dalang pembunuhan. Usai bertemu penyidik, Antasari ditemani Andi Syamsuddin, adik korban Nasruddin Zulkarnain, mengeluhkan lambannya penanganan perkara yang ia laporkan. Sementara itu, adik kandung Nasruddin, Andi Syamsuddin, yakin Antasari bukanlah pengirim pesan singkat ancaman kepada kakak kandungnya tersebut. Kami sampaikan bahwa tidak ada progres daripada penyidikan ini masih stuck gitu loh. Sehingga kita meminta kepada penyidik, ya harus karena ini tugas Anda gitu loh kan. Karena clue masuknya di bawah Pak Antasari gitu karena masalah SMS tersebut. Pada 2013, Antasari juga mengajukan gugatan terkait fakta persidangan yang mereka nilai telah diabaikan polisi, yakni terkait SMS gelap. Isi pesan pendek itu didakwakan berasal dari ponsel Antasari, dikirim kepada Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, di awal Februari 2009. Pihak Antasari mendesak agar hal tersebut segera ditindaklanjuti. Sebab SMS tersebut telah merugikan Antasari karena dianggap sebagai otak pembunuhan Nasruddin. Yang itu sudah dilaporkan tahun 2011, Agustus kalau tidak salah, saya ingat persis. Dan pernah kita gugat pra-peradilan yang intinya pada saat pra-peradilan tahun 2013 itu menyatakan bahwa perkara ini masih berjalan dan tidak dihentikan. Sehingga gugatan kami tidak diterima oleh hakim. Dan juga janji penyidik saat itu kan akan menindaklanjuti dengan memeriksa pelapor dan juga korban, yaitu Pak Antasari Azhar. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berjanji akan mempelajari lagi kasus Antasari Azhar terkait SMS misterius. Polisi saat ini baru tahap mempelajari kasus Antasari, bukan untuk membuka kembali, termasuk mempelajari alat bukti. Tapi yang jelas kita akan mempelajari kasus itu kembali, bukan membuka ya, mempelajari kasus itu kembali. Untuk apa Pak? Mempelajari untuk seperti apa? Ya kemungkinan mungkin apakah alat buktinya mungkin ya sudah kuat atau tidak, yang terutama yang mengarah kepada Pak Antasari gitu ya. Sejak keluar dari penjara, Antasari Azhar masih menerima ancaman meski dirinya telah menerima gerasi dari Presiden Joko Widodo. Ancaman itu diterima lewat adik laki-lakinya. Tadi siang jam 1, adik saya laki-laki telepon saya. Tanya, saya ada di mana? Soalnya saya di rumah. Ya. Sebentar lagi akan berangkat ke salah satu stasiun TV. Saya bilang, hati-hati, katanya gitu. Loh, kenapa saya bilang? Loh, saya sudah ngalami 2 kali, dia bilang. Kemarin dia makan di suatu restoran di Jakarta Selatan, sedang makan, tiba-tiba ada orang lewat, ngasih tisu, ditaruh di mejanya begitu hanya. Adik Anda? Iya. Begitu dibuka tisu itu tulisannya, Anda adiknya Antasari, tolong pesan ke kakak Anda, hati-hati, jangan bicara sembarangan. Gitu. Dia noleh, orangnya nggak ada lagi, mungkin udah pulang. Udah, itu satu. Yang kedua tadi sholat Jumat. Dia sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng. Dia taruh sepatu, masuk,
ke dalam ruangan masjid di atas. Setelah pulang dia turun penjaga sepatu tuh tanya dia, "Pak, Bapak adiknya Pak Antasari ya?" "Iya, kenapa?" "Tadi Pak, waktu Bapak taruh sepatu ada orang datang ke sini, kurus, tinggi, kumisnya tipis." Dia bilang. "Kenapa?" Dia tanya, "Tolong nanti kalau Bapak itu ambil sepatu, tolong kasih tahu Bapak itu. Pesan sama kakaknya, bicara jangan macam-macam. Dia sayang nyawa enggak?" Sejauh ini tidak jelas siapa pihak yang telah mengancam Antasari. Yang pasti, ancaman tersebut membuat Antasari selalu waspada, apalagi ia tetap mempertanyakan kasusnya. Antasari Azhar adalah Ketua KPK periode 2007 hingga 2009. Ia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2010 dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain pada 2009 dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Pada 10 November 2016, Antasari dinyatakan bebas bersyarat setelah memenuhi sebagian masa tahanan, sebelum akhirnya mendapat pengampunan atau grasi dari Presiden Joko Widodo pada 16 Januari lalu. Tim Liputan, Berita 1.